kali ini saja ya? Atau berapa kali pertemuan bimbingan rancangan ini? Pembelajaran agenda sekali saja. Hanya bimbingan nanti ini pada akhirnya nanti teman-teman masuk ke masing-masing coachnya. Sudah ada pembagian coach belum ya? Sudah Pak. Oh, sudah. Kita dengan Bapak. Iya. Oh, tunggu dulu, ini berapa kali pertemuan bimbingan rancangan ini? Coba lihat kata jadwalnya. Cuma sekali ini kan? Cuma sekali ya? Nah, harus tuntas ini. Iya, kalau tidak salah sekali saja. Coba lihat baik-baik di jadwalnya, kata. Ada yang pegang. Kalau memang cuma sekali ya. Saya lihat ini. Kalau tidak salah tanggal 9 Pak. Oh, tanggal 9 ya? Tanggal 9 Pak. Oh, tanggal 9 hari? Tanggal 9, tanggal 11 ya Pak. Tanggal 11 pembimbingan lagi. Oh, begitu ya. Tanggal 9 itu hari Kamis ya? Kamis, tanggal 9 dengan tanggal 11 ya? Nanti saya lihat jadwalnya. Oh, Sabtu ya? Ya, Sabtu. Makanya saya heran, masa bimbingan cuma sekali. Biasanya memang 3 kali dia. Nah, kalau hanya sekali ya kita injak gas. Baik. Nah, pelaksanaan kebijakan publik. Nah, sebenarnya ini yang kita ingin perbaiki ini, Bapak. Fungsi kita. Fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan Perkap Pemersatu Bangsa. Nah, 2 ini yang terkait. Dan yang paling dominan itu yang cetak merah itu. Jadi, rancangan yang kita bangun itu dalam rangka itu. Jadi rancangan aktualisasi itu dalam rangka melakukan optimalisasi atau peningkatan kinerja terkait dengan 3 hal. Tapi yang paling dominan itu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik. Sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan Perkap Pemersatu Bangsa. Jadi itu sebenarnya yang kita tuangkan ke rancangan. Makanya dia berangkatnya dari uraian tugas. Jadi isu itu berangkat dari uraian tugas. Nah, ini satu yang penting ya, catatan pertama yang penting itu. Isu yang Bapak dan Ibu bangun itu tidak boleh keluar dari uraian tugas. Ya. Ada yang bilang begini, Pak, saya memang apoteker, tapi selama ini karena tenaga di mana kurang, di rekam medis kurang, saya ditugaskan di sana. Misalnya ya, kadang ada yang seperti itu. Nah, yang mau diperbaiki itu yang de facto. Apa yang Anda lakukan, bukan de jure. Jadi bukan menurut uraiannya, tetapi de facto apa yang Anda kerjakan selama orientasi di tempat tugas. Pak, kita ini tidak ada uraian tugasnya, Pak. Kalau ini teman-teman dari kesehatan kan ini ya? Rata-rata kesehatan kan? Ya, kesehatan. Iya, Pak, kesehatan. Kalau tidak ada Permenkes yang mengatur tugas Bapak dan Ibu sebagai ahli gizi, apoteker sebagai dokter, nah uraian tugas yang ada di kantor. Tidak ada juga itu, Pak. Sudah SKP. Kita belum bikin SKP, Pak. Sudah, apa yang Anda bikin selama orientasi? Itu saja. Perbaiki itu. Jadi tidak boleh mencangkul di kebun orang. Nah, kecuali, ada pengecualiannya Bapak. Kecuali atas perintah mentor. Dan itu pun harus dibuktikan secara tertulis. Nah, khawatir penguji tidak mau menguji. Makanya kalau mau jalur aman, jangan keluar dari uraian tugas. Jangan keluar. Apa yang menjadi tanggung jawab di tugas jabatan Bapak, itulah sumber isunya. Oke, satu ya. Nah, sumber isu itu Pak, begini ya, sumber isu itu berangkatnya dari uraian tugas. Nah, kalau dilihat dari isu yang kita angkat dikaitkan dengan tugas itu, dia ada di sekitar manajemen ASN dan Smart ASN. Smart ASN ini termasuk dalam perspektif WOG dan pelayanan publik. Jadi kalau saya mau konkretkan begini,
Apa itu isu manajemen ASN? Nah, isu manajemen ASN itu Bapak Ibu, sepanjang objek atau sasaran yang menjadi isu itu adalah PNS, itu namanya Anda sedang mempersoalkan manajemen ASN. Misalnya, rendahnya kesadaran petugas menggunakan alat pelindung diri. Nah, itu manajemen ASN, karena petugas yang dipersoalkan. Itu manajemen itu. Ada 14 item yang dikelola di manajemen ASN itu. Mulai merancang formasi yang mau diisi sampai orang pensiun. Apapun yang Anda lakukan berputar-putar di 14 itu, dan sasarannya PNS atau petugas, itu artinya Anda sedang mempersoalkan manajemen ASN. Ya. Nah, yang kedua pelayanan publik. Isu yang bersumber dari pelayanan publik. Tetapi titik berangkatnya dari uraian tugas. Berangkat dari uraian tugas dia. Nah, kalau pelayanan publik ini, kalau Bapak dan Ibu di medis, maka kalau Bapak dan Ibu mempersoalkan pasien, kemudian pengunjung atau masyarakat, maka itu Anda sedang mempersoalkan pelayanan publik. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam rangka ini dan itu, berarti pelayanan publik itu. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan posyandu, wah itu pelayanan publik itu. Karena Anda sedang mempersoalkan masyarakat. Nah, sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Iya Pak, jelas Pak. Biar tidak jelas, bilang saja jelas. Supaya kita lancar-lancar saja. Yang berikutnya adalah, nah, kapan Bapak dan Ibu mempersoalkan keterpaduan, sinergitas, atau koordinasi, kolaborasi, itu artinya Anda sedang mempersoalkan whole of government, WOG. WOG ini Anda temukan di modul harmonis. Di modul harmonis, Pak. Kalau tidak salah, iya harmonis. Bukan adaptif ya. Yang bicara tentang whole of government di adaptif atau di harmonis? Adaptif kalau tidak salah ya. Menyesuaikan dengan perubahan. Adaptif. Itu Anda bicara WOG di situ. Di adaptif. Bagaimana kita beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Jadi kalau memahami WOG itu buka kembali materi. Kalau tidak keliru adaptif. Kalau tidak keliru ya. Bisa juga saya keliru. Nah, kaitannya dengan itu berbasis IT. Nah, makanya dia masuk di smart governance. Jadi kita mempersoalkan smart-nya itu, smart ASN itu kan harus memahami literasi digital. Dikaitkan dengan kolaborasi, koordinasi, integrasi, keterpaduan. Nah itu bahasa-bahasa WOG, bahasa whole of government. Misalnya isunya lemahnya kerjasama poli ini dan poli itu. Wah itu Anda sedang mempersoalkan WOG. Atau belum adanya sistem informasi dan komunikasi berbasis IT, berarti itu Anda sedang mempersoalkan smart ASN dalam konteks atau perspektif whole of government. Mungkin Bapak dan Ibu agak aneh-aneh juga mendengar WOG ini. Tapi setahu saya ada satu modul yang membahas tuntas ini, whole of government. Dulu whole of government ini, whole of government ada di agenda 3. Nah, yang terbaru ini dia dimasukkan di berakhlak. Berakhlak itu khususnya di adaptif, kalau tidak salah adaptif. Karena adaptif itu kan menuntut kemampuan menyesuaikan dengan perubahan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, tanya memang teman-teman. Jadi sudah 2 hal penting. Catatan pertama, isu itu tidak boleh keluar dari uraian tugas. Wah, itu catatan penting itu Bapak. Karena dikhawatirkan
Begitu penguji tanya, coba kata buka uraian tugasnya. Ada A sampai I. Tinggal ditanya, isu ini bersumber dari nomor berapa? Oh, yang di bagian C, Pak penguji. Saya ambil dari situ. Oh, jadi sudah coba dilihat redaksi yang ada di uraian tugas poin C dengan isu yang diangkat. Relevan atau tidak? Oh, itu isu yang saya angkat, Pak. Dari uraian tugas saya ada 9. Saya ambil dari yang relevan dengan uraian tugas saya, nomor 3, nomor 5, nomor 7. Jadi sekali lagi tidak boleh keluar dari uraian tugas. Supaya kita tidak ada kesulitan. Karena bagaimanapun kalau tugas orang lain yang kita kerjakan, contoh begini, guru matematika mengangkat isu bahasa Indonesia, enggak relevan kan itu? Tidak relevan. Harus urusan di bahasa Indonesia dia urus. Kalau dia guru matematika ya konsen di matematika, bagaimana supaya nilai matematikanya anak-anak ini terus, apakah partisipasi orang tuanya diperbaiki, apa komitenya yang mau apakah OSIS-nya yang mau digarap, atau ekstrakurikulernya yang mau diperbaiki. Silakan. Kira-kira begitu analognya kalau di dunia edukasi, di dunia pendidikan. Jadi sekali lagi sudah dua hal yang kita bicarakan. Isu itu tidak boleh keluar dari uraian tugas. Yang kedua, selalu dia dikaitkan dengan apakah itu manajemen ASN, apakah itu pelayanan publik, apakah itu smart ASN dalam perspektif WOG. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang tanya, Pak, saya ini Pak, selama ini belum ada saya ke tempat kerja. Wah, ini repot juga. Jadi tanya saja mentornya, apa tugas saya di situ, Pak? Nah, kami bayangkan keadaan sekarang. Ada juga seperti itu, Pak, gini kita sejak direkrut ini, Pak, belum pernah ke tempat tugas. Wah, yang menarik juga itu. Nah, tinggallah bicarakan dengan seniornya, Pak, selama Bapak punya. Karena isu ini begini, Bapak Ibu. Isu ini diambil dari pengalaman. Nah, misalnya kita sudah berapa kali bertemu di Zoom ini. Nah, kita sudah punya pengalaman. Yang dimaksud dengan pengalaman itu apa yang kita alami langsung, kita dengar atau kita lihat langsung. Itu namanya pengalaman. Nah, selama kita mengikuti virtual ini sudah banyak pengalaman. Satu, coach sering terlambat. Pemateri sering terlambat. Signal sering bermasalah. Itu kan pengalaman yang kita lihat langsung. Peserta masih ada yang belum tepat waktu. Hanya contoh ya. Zoom ruangan lambat dibuka. Itu semua isu. Jadi isu itu menurut pengalaman. Makanya semakin lama seseorang di tempat kerjanya, pasti semakin banyak isu dia temukan. Makanya di dalam isu kontemporer kemarin ada materi isu kontemporer kan? Iya Pak, ada. Ya, salah satu yang diminta itu adalah kemampuan environmental scanning. Artinya kemampuan karena dia selalu berpikir tentang uraian tugasnya di tempat kerjanya, selalu ingin yang ideal-ideal. Yang ideal itu apa ya? Sesuatu yang belum tercapai, tapi kita ingin kondisi itu yang tercapai, yang tercipta. Nah, sehingga isu itu selalu menggambarkan jarak antara fakta dengan kondisi ideal. Das Sein dan das Sollen. Antara keinginan kita yang ideal, harapan kita yang ideal, dengan fakta yang ada. Pada saat terjadi kesenjangan, disitulah isu bermain. Oke? Nah, saya ingin tanya dulu sedikit. Isu itu cara merumuskannya dalam bentuk apa yang masih ingat? Dalam bentuk kalimat negatif, Pak. Wah, mantap. Ya. Pernyataan negatif.
Boleh kalimat positif sepanjang substansi negatif. Di mana minyak goreng ini? Siapa punya ini? Oh, Esther. Ini minyak goreng lagi mahal ini. Ya. Baik. Nah, manajemen ASN ya, saya tidak lagi bicarakan ini. Penting manajemen ASN itu dikaitkan dengan isu adalah apapun yang Anda angkat sepanjang sasarannya PNS atau petugas, itu namanya Anda sedang mempersoalkan manajemen ASN. Nah ini, apakah persoalan pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, peningkatan kerja, apapun yang Anda ingin lakukan terhadap PNS, apakah dia mau meningkatkan rendahnya kinerja, berarti penilaian kinerjanya, disiplinnya, pangkat, pola karir, promosi, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan. Sepanjang Anda ingin kalau memperbaiki kompetensinya itu kan terkait dengan pola karir, promosi, penilaian kinerja, disiplin, itu masuk di situ. Jadi kesimpulannya adalah sepanjang objek isu itu atau sasaran itu adalah PNS atau petugas, maka itu adalah manajemen ASN. Sementara literasi kalau bicara digital adalah kemampuan itu ya, sudah lihat. Nah, ini yang perlu. Apa yang diperhatikan dalam merancang aktualisasi? Yang pertama, tidak mungkin kita membuat rancangan kalau tidak ada isu. Tidak mungkin. Apa yang mau diperbaiki? Karena rancangan aktualisasi ini menuangkan gagasan untuk memperbaiki isu yang dirumuskan. Jadi yang pertanyaan pertama yang harus dijawab, isu apa yang Anda rumuskan? Nah, coba kita tes. Pak Gusti, apa isunya? Ya, izin Pak. Ya. Isunya tentang kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyakit TB, Pak. Wah, kalau saya tanya itu kira-kira kalau dikaitkan dengan kedudukan dan peran, itu masuk di isu apa dia? Pelayanan publik, manajemen ASN atau WOG? Pelayanan publik. Nah, pelayanan publik, pas. Kurangnya apa? Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan penyakit TB. Nah, pemahaman masyarakat terkait penyakit TB. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut. Itu kan ya. Gigi. Ya, gigi dan mulut. Biasanya kalau gigi itu pasti berkait dengan mulut ya. Biasanya begitu saya dengar di medis itu. Jadi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut. Bukan begitu? Pengetahuan ya, masyarakat. Hah? Izin Pak, TB Pak, ya. Tuberkulosis. Gigi atau gizi? Tuberkulosis, TB. Oh, TB. Oh, TB. Saya kira gigi. Ya, Pak. Oh, ya. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit TB. Oh, ya. Siap. Ini istilah kan dulu kan TBC kan dulu ya. Atau ya, langsung saja TBC, penyakit paru ya. Harus TB memang ya. Ya, oke. Nah, jadi sudah net sebenarnya. Tetapi begini, ada proses yang harus dilewati Bapak ya. Tidak serta-merta datang satu isu. Sebanyak-banyaknya isu dirumuskan, kemudian ada proses validasi. Saya kira Bapak dan Ibu sudah paham bagaimana memvalidasi itu. Jadi itu yang menjadi core-nya sudah Pak ya. Pak Gusti ya, itu core sudah itu ya. Ya Pak, rencana mau diajukan Pak. Tadinya ada berapa isu dirumus? Di awal kan dikasih sama anunya dan kasusnya di situ ada 3 Pak. Ah, sudah boleh. TB, KIA sama stunting cuma dibagi karena saya kan
satu kelompok ini berdua, jadi satu teman yang ambil stuntingnya, saya ambil TB-nya. Jadi bukan begitu penjelasannya, Pak. Anggaplah saya sudah penguji. Jadi karena proses validasi. Ingat, ini isu ini tidak serta-merta muncul. Dari sekian banyak isu kemudian divalidasi. Nah, coba diingat kembali, salah satu alat validasi itu adalah salah satunya saja. APKL dan Ya. OSG. USG, APKL. USG. Jadi ingat ya, jangan karena ada kompromi dengan teman. Oh, siap, Pak. Salah itu. Salah kalau kompromi dengan teman. Pak, karena kita kompromi. Nah, setelah ada isu, core isu yang dibuktikan dengan alat ya, dibuktikan dengan instrumen tertentu, dan itu diproses melalui, nah, ingat-ingat ya, kalau bukan FGD, brainstorming. Ya. Jadi Komyu brainstorming dengan temannya, ditemukan ada dua isu core yang sama nilainya. Maka yang satu dikasih beliau, yang satu Komyu tangani. Nah, kalau itu masih logis, ada proses. Siap, Pak. Ya. Nah, sekarang sudah ketemu isunya. Gara-gara isu maka lahirlah gagasan. Jadi kalau tidak ada isu tidak mungkin ada gagasan. Maka titik berangkatnya rancangan itu dari isu. Nah, sekarang pertanyaan saya, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TB. Gagasannya apa? Ini contoh ya. Gagasannya. Gagasannya Pak Gusti. Suaranya unmute. Ya, gagasannya. Teman-teman dengar suaranya Gusti? Dengar? Teman yang lain? Dengar Pak, tapi agak kecil. Oh, saya tidak dengar. Pak Gusti coba dikasih keras sedikit. Coba Pak. Siap, Pak. Siap. Ya, itu baru kedengaran. Gagasannya apa? Yang gagasan terkait isunya rendahnya pelayan, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurang dukungan. Apa gagasannya untuk menyelesaikan isu yang ada? Menyelesaikan isu yang ada dengan cara yaitu Apa itu? dengan kalau dia tidak memberikan penyuluhan tentang penyakit TB Pak kepada masyarakat. Coba, ini kan gagasan kreatif. Gagasan kreatif. Kira-kira penyuluhan itu kreatif itu ya? Kalau penyuluhan itu tahun 70-an saya sudah dengar. 80-an. Kalau kreatif, nah ini yang repot ini Bapak. Teman-teman diminta membuat inovasi, ada sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu berangkat dari pemikiran kreatif. Orang tidak pikirkan, Anda pikirkan. Nah, ini yang repot ini, Pak. Jadi menemukan isu mungkin agak sedikit mudah, karena sudah ada alat, Anda sudah bisa melakukan brainstorming. Tetapi begitu menemukan core isu, Anda ditantang lagi. Coba bikin gagasan kreatif. Ya, kecuali nanti melakukan penyuluhan berbasis IT. Nah, itu baru ada kreativitas. Kalau hanya mengadakan penyuluhan, kumpul orang, bikin materi atau banners, harus leaflet bagi, nah, itu biasa-biasa saja itu. Ya, kalau tidak ada lagi kemampuan kita berpikir, ya sudah kita pakai saja. Tapi nilainya penguji pasti menilai itu tidak kreatif. Tidak kreatif. Apa kami bikin? Saya mau bikin banner, saya pasang di tempat-tempat strategis, baru saya bikin pamflet, baru saya sebarkan. Nah, itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Ingat, smart governance itu menuntut kita kalau bisa penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik itu berbasis IT. Kalau bisa ya, saya juga tidak paksakan.
Tapi jangan kalau hanya penyuluhan. Kalau penyuluhan kumpul orang, coba bikin forum penyakit, forum yang mengumpulkan orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama, penyakit yang sama di satu kecamatan atau di satu desa. Nah, forum itu yang bekerja berbasis partisipasi masyarakat. Jadi nanti gagasannya membentuk forum. Nah, itu cerdas itu. Orang tidak pikirkan, Anda pikirkan. Kan selama ini belum ada forum yang mengakomodir penderita penyakit TB tertentu di desa A, misalnya ya. Nah, itu baru kreatif. Kalau hanya pergi penyuluhan, nanti kegiatannya penyuluhan. Tapi ada ide besarnya. Ide besarnya itu kita pastikan masih agak-agak asing di telinganya orang. Ya, oke. Nah, sudah ada. Katakanlah itu gagasannya, membentuk forum penderita penyakit TB. Dibatasi dulu, jangan satu kecamatan. Nanti tidak sanggup menyelesaikan. Salah satu desa dengan tentu ada alasan menentukan kenapa desa itu. Ya. Alasannya karena populasinya jauh lebih besar dari sekian desa yang ada di kecamatan di. Tunggu dulu, Pak Gusti ini di puskesmas atau di rumah sakit? Ya, puskesmas Malai, Pak. Di wilayah kerja ada. Biasa kan puskesmas itu ada batasan wilayah kerjanya kan? Siap, ada, Pak. Nah, di wilayah kerja itu berapa desa? Carilah populasi terbanyak. Sehingga kalau ditanya penguji, penentuan lokus ini didasarkan pada pertimbangan 1, 2, 3. Boleh juga pertimbangan karena kedekatan dengan tempat tugas. Karena mengingat sumber daya waktu cuma 1 bulan. Ambillah desa terdekat dari puskesmas. Nah, kalau ada gagasan lebih kreatif dari itu, silakan. Jadi ini saya tidak sedang bicara dengan I Gusti ya, untuk semua ini. Ya, untuk semua. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu habis materi ini sudah menyusun pertemuan tanggal 11 itu saya sudah mengecek dalam bentuk Word. Sudah disusun. Sudah mulai ada pendahuluannya apa. Nah, ini yang paling penting dari tahap yang ketiga ini yang paling penting, Bapak. Nah, tahap ketiga ini adalah mewujudkan gagasan ke dalam kegiatan dan tahapan-tahapannya atau langkah-langkah. Itulah yang kemudian disebut dengan rancangan aktualisasi. Jadi rancangan aktualisasi itu Bapak dan Ibu upaya mewujudkan atau merealisasikan gagasan. Paham Pak Gusti? Ya. Ya, Pak. Itu forum tidak akan terbentuk kalau tidak ada tahapan-tahapan pekerjaan. Maka bikinlah serangkaian kegiatan sampai lahir itu forum. Ya, Pak. Itu sudah. Jadi sama ini siapapun juga. Begitu ada isunya, sudah valid, sudah ada tabel validasinya, ketemu sudah core-nya, ketemu sudah gagasan kreatifnya, tuangkanlah ke dalam pekerjaan. Kegiatan 1 dengan langkah-langkah 1, 2. Kegiatan 2 dengan kegiatan 2 tahapannya 1, 2, 3. Terus dia saling mendukung, runut. Nah, karena yang mau diaktualisasikan ini adalah nilai-nilai dasar ASN, maka tidak boleh tidak di setiap kegiatan dan tahapan Anda mampu mengintegrasikannya dengan nilai-nilai dasar ASN. Dari setiap kegiatan ditanya, nilai dasar apa yang Anda integrasikan ke sana? Atau Anda cantumkan sudah nilai dasarnya, ditanya juga. Kenapa Anda mencantumkan nilai, mengintegrasikan nilai dasar itu? Apa alasannya? Nah, makanya kerja berikutnya pahami betul itu nilai dasar ASN. Jadi di dalam tahapan, di dalam begini ya, supaya jangan kita bingung dengan istilah. Saya menggunakan istilah begini. Kegiatan yang melahirkan tahapan atau langkah-langkah. Jadi tahapan itu sama dengan langkah-langkah. Misalnya kegiatan mengumpulkan bahan atau menyiapkan bahan. Nah, maka langkah-langkahnya, tahapannya 1, 2, 3 supaya bahan itu tersedia. Kemudian membangun sistem.
mulai menghubungi, mendesain, menghubungi programmer, memfinalisasi, kemudian menguji coba. Itu tahapan itu. Kegiatannya adalah membangun sistem. Kalau misalnya sistem aplikasi ya, dia bangun sistemnya, maka tahapannya adalah dia desain dulu, dia konsul dengan programmer. Setelah itu mereka buat, mereka uji coba. Setelah dicoba, finalisasi. Ingat Bapak dan Ibu, setiap kegiatan minimal melahirkan 3 tahapan atau langkah-langkah. Minimal 3. Ingat baik-baik itu kalau bisa dicatat. Minimal 3. Satu kegiatan minimal 3 tahapan atau langkah. Tidak boleh satu kegiatan 1 tahapan. Tidak usah pakai tahapan. Ya, minimal 3. Nah, jadi sudah sebenarnya ini saja. Ini saja yang penting, Pak. Yang berikutnya ini bagaimana cara mengaktualisasikan nilai berhalak itu nanti pada saat Anda selesai seminar. Rancangan. Karena itu sudah implementasi. Sudah aktualisasi dan habituasi. Apa siapa yang terlibat? Ini yang Anda menghitung waktu mau menentukan gagasan. Siapa semua yang terlibat dalam pekerjaan. Yang terakhir bagaimana? Nah, ini yang terakhir setelah Anda berada di tempat aktualisasi, yang dituntut itu adalah bukti fisiknya. Untuk apa? Untuk kepentingan seminar akan datang. Seminar hasil. Nah, seminar akan datang ini sekedar gambaran. Kira-kira kalau saya sederhanakan seminar hasil itu, tinggal bertanya begini. Seminar rancangan ini sesungguhnya kita sedang berjanji, sedang berikrar. Berikrar kepada siapa? Satu, kepada mentor. Makanya seminar itu dihadiri mentor. Yang kedua kepada penguji. Nah, ini yang paling penting, penguji. Yang ketiga kepada coach. Jadi Anda saat seminar rancangan itu sebenarnya teman-teman sedang mengucapkan janji. Janji kepada siapa? Kepada penguji, mentor, dan coach. Apa janjinya? Saya mau bikin forum untuk masyarakat penderita penyakit TB. Pak, sebentar ya. Ano? Sudah. Iya. Nah, jadi gitu ya, Anda berjanji. Nah, nanti di poin terakhir ini, begitu di seminar akhir, penguji tinggal tanya, Pak Agusti, itu forum kemarin sudah dibikin atau tidak? Tentu Pak Agusti bilang, ini cerita sudah di seminar akhir ya. Ya ceritanya Pak. Sudah seminar akhir. Penguji tanya, Pak Agusti, itu forum yang dijanjikan kemarin sudah dibuat atau belum? Tentu Pak Agusti jawab, sudah Pak, penguji. Nah, sekarang tinggal ditanya, kalau sudah dibikin, mana bukti fisiknya? Mana jejak-jejak yang Anda tinggalkan waktu membuat itu? Nah, olehnya saya ingatkan memang, tidak ada satupun tahapan atau langkah-langkah yang tidak ada bukti fisiknya. Ingat baik-baik. Tidak ada satupun tahapan yang tidak meninggalkan jejak bukti fisik. Tidak ada satupun yang lolos. Nah, baik. Nah, sekarang begini. Kita langsung sudah isinya nih Bapak. Kita konkretkan sudah. Tunggu dulu. Ini kelompok ini ada grupnya kah? Siap, ada Pak. Ada, Ada di dalamnya. Saya ada di dalam. Belum, Pak. Oh ya, Belum, nanti Pak. masukkan ya, nanti dimasukkan saya supaya Ya, nanti ada hal penting saya sebar di grup. Bagusnya di grup. Ya, Ya, supaya Pak. ada kontrol Ya, Pak. bersama. Siap, Pak. Ini sudah isinya Bapak. Sudah ini. Pak, bisakah saya robah? Boleh. Boleh sepanjang rasional. Karena kita tidak mau juga membelenggu kreativitasnya Bapak dan Ibu. Ya. Sudah ini gambaran isinya. Ada kata pengantar, ada daftar isi. Kalau tabelnya ada ya pakai daftar tabel.
pendahuluan. Pak, saya mau pakai huruf A pendahuluan itu boleh. Saya mau pakai anu Pak, yang di bawahnya itu 1.1 saya mau ganti dengan A besar, boleh. Boleh. Nah, latar belakang, apa isinya latar belakang? Jadi menyusun latar belakang itu begini Bapak Ibu. Saya ini berapa kali mendampingi, mungkin karena gugup teman-teman ini. Biasanya penguji kan bertanya, apa alasan Anda memilih judul itu? Kan gitu ya. Nah, kalau ditanya begitu, Anda jangan berdiplomasi. Ini biasa kalau ditanya begitu dia berdiplomasi. Langsung saja tunjuk itu tabel APKL atau USG. Kenapa ini diangkat? Karena dia yang paling aktual, dia yang paling problematik, dia yang paling khalayak, dan dia yang paling layak. Selesai. Jangan berdiplomasi lagi. Wah, gini keadaan masyarakat. Judul isu itu terangkat karena dia memang yang paling aktual. Siapa yang bilang begitu? Hasil brainstorming. Anda brainstorming siapa dengan siapa? Dengan teman sejawat. Sama-sama orang medis. Jadi gitu ya. Latar belakang itu isinya Bapak Ibu gambarannya. Dia harus mengkerucut ya. Dia apa? Piramid terbalik. Kalau menyusun latar belakang itu begitu, piramida terbalik ya. Mulai dari konteks nasional misalnya, penyakit paru penyakit TB secara nasional. Kemudian kalau bisa masuk ke Sulawesi Tengah, ini Donggala ya, masuk ke Donggala, baru kondisi terakhir di desa itu. Mengkerucut begitu dia. Nah, kalau Anda mau berangkat dari aturan, ya undang-undang dulu. Undang-undang, peraturan pemerintah, Permenkes, kalau ada Perbub silakan. Ada surat edaran Permenkes silakan yang terkait, jangan yang tidak terkait dimasukkan semua. Nah, boleh juga Anda kaitkan dengan Perlan, peraturan Perkalan terkait dengan boleh Perkalan. Jadi letaknya itu produk hukum itu regulasi itu letaknya di pendahuluan. Kalau ada yang mau disenggol-senggol. Tetapi cara menyenggelnya harus mengkerucut, piramid terbalik. Jangan dimulai dari Perbu, berakhir di undang-undang. Nah, jadi dia ini dari umum ke khusus. Gitu ya, selesai latar belakang. Karena penguji kita ini, termasuk Pak Kaban ini, beliau bukan sekedar kepala badan, tapi beliau ini juga mantan direktur atau mungkin sampai sekarang masih direktur ya pasca Pak Setia Pancabakti, jadi orang akademisi juga. Beliau orang akademisi, sering menguji. Nah, jadi beliau itu selalu melihat kemampuan kita menulis dari latar belakang. Kalau sudah mengkerucut, bagus. Hati-hati mengutip regulasi ya, jangan sampai yang tidak berlaku lagi. Hati-hati itu. Nomor tahun. Hati-hati. Jangan yang sudah dirubah. Anda kutip lagi. Nah, itu kan menunjukkan tidak update ilmunya. Nah, visi misi ini visi misinya siapa kira-kira ini? Visi misinya siapa ini? Dari Puskesmas, Pak. Dari Hari ini sudah tidak ada lagi visi misinya OPD. Tidak ada lagi. Yang ada itu tinggal visi misinya Pak Bupati. Tidak ada lagi visi misinya, apalagi puskesmas sekolah, nggak bisa. Dinas Kesehatan saja tidak lagi punya visi misi, harus mewujudkan visi misinya Pak Bupati. Sudah 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Jadi yang Anda rujuk itu visi misinya Bupati. Gagasan Anda itu kira-kira berhubungan dengan misinya keberapa? Upaya membangun derajat kesehatan melalui kesehatan paru-paru tadi, TB tadi, kira-kira kalau dihubungkan dengan visi atau misinya Pak Bupati, misi keberapa yang akan naik? Jadi yang dituangkan itu visi misi Pemda.
Kalau dulu Bapak, kalau dulu setiap OPD itu punya visi misi, bahkan sampai sekolah ada visi misi, sampai puskesmas ada visi misi. Kalau dulu ya, sejak keluarnya Permendagri 3 tahun lalu kalau tidak salah. Dan nilai OPD juga sudah tidak ada sekarang, Pak. Kalau dulu ada nilai organisasi. Dinas Kesehatan itu memiliki nilai organisasi sendiri. Sekarang sudah tidak ada. Karena kita sudah merujuk kepada core value. Sudah berahlak semua. Kalau dulu setiap OPD punya nilai organisasi sendiri. Kalau kita di BPSDM itu SIP, sinergis, integritas, profesional. Itu nilai organisasi. Sekarang itu sudah hilang. Kenapa? Karena sudah diarahkan kepada core value. Berakhlak. Bukan cuma OPD, kementerian. Sebuah mengarah kepada core value. Ya. Makanya sudah tidak ada lagi nilai organisasi. Tahun lalu itu dalam tabel kita masih ada nilai organisasi. Dikaitkan kegiatan itu terkait dengan nilai organisasi keberapa di kantornya Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya tugas dan fungsi. Nah, inilah sebabnya ini supaya dilihat. Coba lihat poin 1.3 atau poin C. 1.3, coba lihat kursor saya. Disinilah uraian tugasnya Bapak dan Ibu. Tolong diperhatikan ini ya. Ini. Jadi di situ uraian tugasnya Bapak dan Ibu. Nah, yang bermasalah yang terkait dengan isu cetak tebal, pol. Ya, cetak tebal memang atau ya dicetak tebal saja. Jangan sampai berwarna lain karena ini sudah bicara dokumen rancangan ya. Nah, tujuan aktualisasi ini teori. Boleh copy paste. Tapi kalau boleh copy pastenya harus ada pengantar. Pengantarnya itu yang berbeda. Sebelum masuk ke tujuan aktualisasi atau bikin dulu subjudul tujuan aktualisasi antar dengan kalimat sendiri. Jangan langsung copy paste. Apalagi yang di copy paste itu yang tahun 2019 yang muncul di situ aneka bukan berakhlak. Oh, enak-enak kita baca tiba-tiba Kabupaten Banggai. Kenapa ini Pak Gusti ini di Kabupaten Banggai? Tunggu dulu, ini Donggala atau Banggai ini Pak? Ini gara-gara copy paste. Tidak apa-apa. Kalau ini memang sama ini 1.4 dengan 1.5 sama. Teori dia. Yang berbeda itu tugas jabatan pasti beda. Visi misi sama. Latar belakang pasti beda. Pasti beda. Jangan sama ditemukan sama persis. Wah, celaka itu. Kalau pengujinya jeli, dia konfrontir, dia cross check. Kenapa ini pendahuluannya ini dari 1.1 sampai 1.5 antara Pak Ketut dengan Pak Gusti sama persis. Titik komanya sama, huruf yang digunakan sama. Jangan sampai terjadi. Nah, inilah. Coba lihat. Bab 2 atau poin B. B besar maksudnya. Rancangan aktualisasi. Jadi ini saya ulangi sekali lagi, di pendahuluan ini Bapak dan Ibu relatif sama ya, kecuali latar belakang dan tugas dan fungsi. Itu yang beda. Latar belakang, tugas dan fungsi. Nah, kalau Pak Gusti tadi ada yang sama persis. Nggak apa-apa, sama. Mungkin tinggal pengantarnya atau mengakhiri setelah selesai uraian tugas itu disampaikan, ada kalimat yang berbeda, mengunci uraian tugas itu. Supaya ada beda-beda sedikit lah. Sudah hampir habis materi. Ini makanya cuma 2 JP ini ya. Oh tidak. Tidak. 2 JP. Oh 2 JP. 2 JP. Nah, yang berikutnya adalah rancangan aktualisasi. Nilai dasar aparatur sipil negara sama. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah ada tabel itu ya.
tabel definisi, kata kunci, kalimat afirmasi, nilai dasar. Sudah ada tabel itu? Sudah, Pak. Ya, itu Ya, saja. sudah, Pak. Itu saja. Nah, lagi-lagi saya ingin katakan, yang harus berbeda itu mengantarnya. Mengantar itu. Harus beda antara Ibu Stefani dengan Ketut. Jangan sama persis, Pak. Walaupun kita satu puskesmas. Ya. Nah, kedudukan dan peran mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundangan. Oke. Ini juga relatif ya, relatif sama. Relatif sama dia. Analisis isu. Nah, ini kan saya sampaikan kemarin. Kalau bisa, tunggu dulu. Saya kan yang bawa di sini ya. Analisis isu itu saya ya. Kelihatannya saya di agenda 1 kan itu. Bukan, Saya. Pak. Ibu Vivi. Ibu Vivi, Bapak Ibu agenda Vivi. 3. Oh iya, di 101 saya, bukan di 102. Nah, analisis isu itu karena saya usahakan beda. Jangan satu APKL semua. Kalau memvalidasi isu itu Anda tahu ada berapa alat yang bisa digunakan? APKL 2, Pak. APKL dan USG. USG. itu kan terlalu ya. Kalau ada yang bisa temukan ASTR, ada ASTR. ASTR itu aktual, spesifik, transformasi, relevan. Relevan itu relevan dengan uraian tugas. Nah, ada lagi ASTRID. ASTRID itu tinggal ditambah ASTR tambah I dengan D. I-nya itu inovasi, D-nya itu dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Supaya beda. Kalau sama semua, wah, bosan juga kita mendampingi Bapak dan Ibu. Satu APKL, semua APKL. Ya. Nah, setelah ada ditemukan isu yang valid, maka selanjutnya apa dilakukan, Bapak? Kalau sudah ditemukan isunya. Selanjutnya kita Analisis melakukan penyebab, Pak. menelusuri penyebab. Nah, alatnya ada berapa? Alat yang digunakan. Fishbone. Fishbone ya, 1, 2. 2. Brain mapping, Pak. Apa itu? Brain mapping. Oh iya. Mind map ya. Ya. Nah, mind map. Yang berikutnya apa lagi? Analisis SWOT. Boleh. Yang sederhana itu boleh. Kemudian causal map boleh juga. Tree analysis boleh juga. Pohon masalah itu. Cuman saya pintar jangan 10 semua fishbone. Pak, fishbone semua tinggal mau dibakar itu ikan. Ikan semua, Bapak. Ada variasinya. Yang lain pakai analisa SWOT. Analisa SWOT yang sederhana ya. Karena ada analisa SWOT yang rumit itu sampai menentukan titik kuadran itu. Itu yang digunakan untuk penyusunan rencana strategis itu. Kalau tidak ya mind map, bagaimana memetakan itu. Yang Ibu bilang tadi itu. Ada yang bagus juga itu, tree analysis, pohon masalah. Itu bagus. Nah, sudahlah, saya juga tidak paksakan ya. Nah, sekarang begini. Yang mau diselesaikan itu yang mananya sebenarnya, Bapak Ibu? Setelah Anda menemukan, saya lihat dulu ya. Sudah. Jadi hanya diskusi ini. Setelah Anda menemukan isu utama, core isu, kemudian Anda telusuri sebabnya. Ketemu beberapa sebab atau penyebab terjadinya isu utama, core isu yang ada di kepala ikan itu.
Maka muncullah tulang-tulang ikan. Tulang-tulang ikan itu adalah faktor-faktor penyebab. Nah, kalau di tulang ikan itu masih ada lagi faktor penyebab berikutnya, maka muncullah tulang-tulang halusnya. Tulang-tulang halus yang ada di tulang-tulang kasarnya ikan. Nah, pertanyaan saya, dari sekian banyak penyebab, apakah itu diselesaikan semua? Diselesaikan semua, kakek? Tidak, Pak. Karena ini harus termuat di dokumen rancangan, Bapak. Isinya dokumen rancangan yang kita bicarakan ini. Isinya dokumen rancangan. Setelah Anda menggunakan fishbone misalnya, sudah menemukan faktor-faktor penyebabnya di tulang-tulangnya. Pertanyaannya, apakah semua sebab itu mau diselesaikan? Karena yang mau diintervensi ini Bapak Ibu bukan gejalanya kalau di dunia medis ya. Bukan gejalanya, tapi penyebab lahirnya gejala. Terjadinya gejala. Sehingga yang mau diterapi ini gejalanya. Bukan, penyebabnya. Penyebab. Sering saya kasih contoh, kenapa ini anak demam? Anak demam itu kan cuma gejala. Boleh jadi karena amandel, boleh jadi karena radang paru-paru, mungkin juga karena virus, mungkin juga karena salah urat. Nah, penyebabnya ini mau dipastikan. Misalnya kalau ditemukan ternyata 3 penyebabnya. Memang ada virusnya, anak ini juga amandel, kemudian dia salah urat. Nah, pertanyaannya apakah itu diselesaikan semua atau tidak? Kalau penyebab itu Anda selesaikan semua, maka turunkan dulu ke tabel solusi. Penyebab dan solusi. Penyebabnya ini, solusinya ini. Penyebab ini, solusinya ini. Penyebab ini, solusinya ini. Setelah ketemu solusinya, baru bawa semua ke tabel rancangan. Menjadi pekerjaan. 1, menyelesaikan amandel. Langkah-langkahnya, ini. 2, menyelesaikan apa yang tadi, virus. Langkah-langkahnya, 1, 2, 3. Ini menyelesaikan terakhir tadi apa? Salah uratnya. Langkah-langkahnya 1, 2, 3. Selesai semua penyebab. Kalau sudah selesai penyebab, otomatis yang ada di kepala ikan itu akan selesai. Karena dia cuma akibat. Sampai di sini Anda jelas atau tidak ini? Nah, sekarang mari kita bayangkan, Anda sudah menemukan core isunya melalui APKL atau USG atau ASTR, ASTRID atau alat lain. Kalau ada alat lain lebih bagus, yang tidak diperkenalkan Widai Suara. Alat yang Anda temukan sendiri, sepanjang rasional, dan bisa dijelaskan kepada siapapun yang bertanya, terutama penguji. Silakan Anda cari alat lain. Karena kita tidak mau membatasi kreativitas teman-teman. Kalau ada yang lebih kreatif, silakan dicari. Ya. Ini alat saya temukan di saya taruh di Google. Ini memang digunakan untuk pengembangan organisasi nih, Pak. Organization development. Ini rumus yang orang gunakan untuk menganalisis. Ya, silakan. Tetapi ingat prinsip sama dengan di dunia medis. Yang mau diintervensi, yang mau dibikinkan resep, yang mau diterapi itu penyebab. Setelah kita pastikan dengan serangkaian alat diagnosa. Kan begitu di medis itu, Pak. Bukan gejalanya. Demam itu kan cuma gejala. Pusing-pusing itu cuma gejala. Boleh jadi tekanan darah rendah. Boleh jadi tinggi. Dan hal-hal lain yang menurut ilmu kedokteran, Pak dokter sudah kuasai. Karena itu yang mereka pelajari selama belajar di kedokteran. Sudah ada standarnya. Nah, olehnya itu, saya tanya, kalau Bapak dan Ibu menggunakan fishbone, apakah penyebabnya itu mau diselesaikan semua? Nah, kalau tidak, kalau dipilih salah satunya, maka bagaimana caranya memilih itu? Misalnya 3 penyebab. Anda tidak mau selesaikan semua. Anda menyelesaikan salah satunya. Tidak boleh pakai perasaan. Oh, ini saja. Tidak boleh pakai perasaan. Mohon maaf, ada Pak dokter di sini? Ada dokter? Ya, tidak. Oh, Pak Gusti dokter ya? Siap tidak, Pak. Perawat, Pak.
Siapa dokter? Siap, tidak ada di sini dokter, Pak. Oh, tidak ada, Pak. Tidak. Setahu saya bilang siap, tidak ada. Izin bertanya. Oke, Bos. Nah, gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak mau menyelesaikan semua, maka fungsi USG itu ada dua. Pertama, dia memvalidasi isu, sama dengan fungsi APKL, sama dengan fungsi ASTR, sama juga dengan fungsi ASTRID. Atau ada yang satu lagi yang ini populer, kriteria OPD. Nah, kalau Anda sudah menemukan isu itu dengan alat tertentu tadi, APKL misalnya, kemudian ditelusuri sudah penyebabnya, melahirkan beberapa penyebab, maka validasi kembali dengan USG untuk menemukan penyebab dominan. Nah, tetapi nanti kita lihat begini ya, karena ada gagasan, satu gagasan menyelesaikan semua isu. Ada begitu. Satu gagasannya, bukan begini. Satu gagasan menyelesaikan semua penyebab. Ada gagasan begitu. Satu saja gagasannya, tapi semua penyebab selesai, tersentuh semua. Kira-kira kayak obat apa ya, obat paten apa begitu ya. Satu obat dia bisa menurunkan demam, bisa menghilangkan rasa nyeri, bisa membuat stamina naik. Kan itu ya, rendahnya stamina, seringnya sakit badan, kemudian apalagi ada beberapa isu yang ada penyebab isu yang ada di penyakit si pasien itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat isunya memang penyebab isunya memang sulit, validasi dia. Validasi dengan USG. Jadi USG itu ternyata dua fungsinya. Memvalidasi isu dan memvalidasi penyebab isu. Untuk menemukan isu penyebab dominan atau penyebab utama. Oke? Nanti saya lihat nanti Bapak dan Ibu bikin. Nanti kita koreksi setelah Anda buat di pertemuan tanggal 11. Sehingga tanggal 12-nya itu sudah finalisasi. Tanggal 13 paling tanggal 13 sudah dikumpul. 14 seminar. 14 seminar kan? Iya, Pak. Iya, seminar 14. Masih mendingan Bapak dan Ibu ini kalau angkatan sebelum pandemi, sebelum Covid, hari ini terakhir dikasih materi bimbingannya, besok sore jam 2 store. Jadi satu malam itu semua begadang. Nggak ada yang sehat. Coba tanya teman-teman Anda yang angkatan 2019 ke bawah. Satu malam saja kesempatan, Pak. Bimbingan terakhir hari ini, mereka bekerja mulai, makanya kita bimbingan itu kita usahakan sebelum makan siang sudah selesai. Habis itu sudah bekerja habis-habisan sampai besok subuh. Karena sebentar jam 2 sudah di store. Besoknya seminar. Tidak ada jeda. Besok seminar. Nah, Bapak dan Ibu ini boleh dari tanggal 6 sampai tanggal 13. Wih. Pasti bagus. Jangan sampai tidak bagus Bapak Ibu. Nah, analisis isu setelah ketemu dengan, kalau Anda mau selesaikan semua, maka kalau misalnya penyelesaiannya penyebab yang satu, tadi kan saya mau kasih contoh ya, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit TB. Kan gitu ya? Rendahnya pemahaman penyakit TB. Nah, apa penyebabnya? Satu, kira-kira apa penyebabnya itu Pak Dokter? Pak Dokter, Pak Gusti. Kira-kira kita share. Kenapa rendah pemahaman masyarakat terhadap penyakit TB? Kenapa, Pak? Satu, pengetahuannya rendah pasti ya. Pengetahuan rendah. Pengetahuan rendah. Yang kedua, apa kira? Keduanya apa namanya?
kurangnya Sosialisasi. sosialisasinya, bukan apa media yang kurang apa sumber-sumber untuk masyarakat itu sumber bacaannya kurang. Ah, ya. Literasi tentang penyakit TB, terbatasnya literasi tentang penyakit TB. Apalagi boleh juga dari pihak kita, dari pihak pelaksana yang belum adanya sistem ini, kan gitu ya. Belum adanya kayak tadi itu, belum adanya partisipasi masyarakat dalam ikut serta apa itu rendahnya kepedulian masyarakat, maksudnya masyarakat yang sehat ini. Atau rendahnya kepedulian keluarganya terhadap si penderita. Nah, itu kan ada beberapa penyebabnya ya. Pertama, pengetahuannya rendah. Yang kedua, literasi tentang IT juga relatif terbatas di masyarakat. Yang ketiga, kepedulian keluarganya juga rendah. Yang keempat apa? Yang bersangkutan kira apa? Apa yang ada kalau ya si penderita itu apa yang ada dengan dia? Oh, pengetahuannya ya. Pengetahuannya yang rendah ya. Minat berobat kurang. Motivasi untuk berobat rendah. Nah, ini semua Bapak selesai ini kalau satu inovasi kita lakukan, membentuk forum, selesai ini. Karena persoalan tadi kita tugaskan forum, maka kita buat strukturnya, kita buat uraian tugasnya, kemudian kita kasih tugas dia, selesaikan semua ini. Satu, Komio harus punya data tentang penyakit ini. Dua, harus ada Komio sebarkan itu pengetahuan, entah itu menggunakan tutorial, video tutorial atau apa. Pendek kata itu tugasnya forum. Jadi 5 penyebab isu selesai dengan satu gagasan. Banyak yang begitu, banyak. Nah, nanti di situ di kolom penyebab dan alternatif, nah, sebutkan di situ. Satu, rendahnya pengetahuannya. Ini gagasannya adalah apa? Menyebarkan literasi tentang. Nah, yang kedua, jadi isinya biasa-biasa, tetapi forumnya itu yang luar biasa. Itu yang kan inovasi ini sebenarnya yang mau ditanya itu, yang mau dicari, apanya yang baru. Kalau hanya sekedar menyuluh, itu tidak baru. Nah, nanti isinya forum itu ya termasuk menyuluh. Isinya forum. Kan yang baru ini Anda sudah berani membangun forum, dikoordinasikan dengan kepala desa, kemudian dibuat strukturnya, dibuat uraian tugasnya. Kemudian dimonitor selama 1 bulan Pak Igusti berada di situ. Apakah mereka sudah, nanti Bapak bantu membuatkan pamfletnya, mereka yang menyebarkan. Apakah sudah ada upaya untuk menghubungi keluarganya, menyadarkan untuk membangun partisipasi keluarga atau kepedulian keluarga terhadap si penderita. Atau si penderita sudah mulai terdorong untuk secara apa? Kan kita berharap yaitu kalau tidak salah TB itu berobatnya 6 bulan ya, kalau tidak salah ya. Nah, 6 bulan tak? 6 bulan berobat. Nah, mungkin dibuatkan buku kontrol. Dibuatkan. Jadi kegiatannya nanti mulai itu sebenarnya kalau betul-betul mau forum ya, intinya itu pekerjaan forum. Anda yang merekayasa forum. Nah, Anda berkolaborasi dengan pemerintah desa. Pak Lurah, ini minta tolong ini Pak. Kita punya angka penderita di sini Pak. Ada sekian orang. Ini kalau dibiarkan, data 5 tahun lalu itu baru sekian. Karena tidak ada upaya-upaya serius, sekarang sudah sekian Pak. Dan berpotensi menjadi sekian. Satu-satunya jalan yang bisa memutus mata rantai ini, harus kita bangun partisipasi masyarakat. Pak Lurah tanya, bagaimana caranya? Kalau Pak Lurah backup, saya mau bikin forum. Forum khusus membicarakan itu. Memang ini membuat gagasan ini, apalagi yang sifatnya kolaborasi, membutuhkan waktu sedikit. Meyakinkan orang. Cara meyakinkan kalau bisa, argumennya di backup fakta. Tunjukkan dia data perkembangan penyakit TB di kelurahan. Supaya tergerak. Oh iya ya,
Kalau saya tidak dukung ini, terakhir keluarga saya juga kena ini. Kan itu menular ya. TB itu kan menular. Kalau tidak ada upaya-upaya serius, terserahlah. Saya tidak memaksakan Anda membuat ya. Boleh juga kalau hanya isunya kurangnya pemahaman, sebenarnya bisa diselesaikan, tapi dikerjasamakan dengan kader yang bergerak di lapangan. Jadi tugasnya Anda adalah Pak, melakukan bintek terhadap kader melalui pemberdayaan kader. Nanti kader yang bekerja, kader-kadernya kesehatan yang ada di kelurahan atau di desa. Terserahlah, gagasannya saya serahkan kepada Bapak dan Ibu. Yang pasti ingin saya ulangi, ketika Bapak dan Ibu sudah menemukan core isunya, maka telusuri sebabnya. Yang mau diselesaikan ini adalah sebab. Sama dengan dunia medis, sama. Sebabnya yang mau diselesaikan. Nah, kalau sebabnya terlalu banyak dan Anda tidak mampu menyelesaikan semua, maka validasi dia menggunakan USG. Tetapi kalau Anda mampu menyelesaikan semua, antarai dia dengan tabel penyebab dan gagasan atau penyebab dan alternatif. Jadi ada kolom penyebab, ada kolom alternatif sebelum masuk di tabel rancangan. Karena isinya tabel rancangan itu gagasan-gagasan yang ada di tabel penyebab dan gagasan itu. Ada 2 tabel itu, 2 kolom. Penyebab kolom 1, kolom 2-nya gagasannya atau alternatif. Nah, yang mau dituangkan di tabel rancangan itu adalah gagasan. Jadi kalau seandainya dia penyebabnya 3, maka kegiatannya menjadi 3 nanti. Misalnya dia bikin penyebar luasan informasi melalui pamflet, misal ya. Kedua, melakukan apa? Pendekatan kepada keluarga, ini juga belum pernah orang lakukan. Jadi optimalisasi penanganan penyakit TB melalui partisipasi keluarga penderita. Wah, itu menarik juga. Jadi yang disentuh bukan orang sakitnya, keluarganya yang sehat. Menarik sekali. Jadi optimalisasi penanganan penyakit TB melalui partisipasi, melalui peran dan partisipasi keluarga penderita. Nanti dicarikan formulasi judulnya. Yang penting substansinya begitu. Pikiran saya ya. Ini kan sekedar share-share saja. Tidak harus Bapak ikut apa yang saya pikirkan. Nah, rancangan aktualisasi. Nah, kita coba lihat rancangannya. Coba lihat Bapak Ibu. Jadi, ini penguatan nilai OPD ini Bapak Ibu. Ini yang tabel dulu ini. Tetap masih kita gunakan. Kalau dulu kan nilai OPD yang dikuatkan. Nah, sekarang nilai OPD itu sudah tidak ada. Nah, di tabel di kolom 7 ini dikaitkan dengan nilai dasar ASN pada kegiatan. Coba, saya tanya dulu Bapak dan Ibu, kegiatan ada di kolom berapa? Ada di kolom berapa kegiatan? Kolom Kolom 2. 2. Kolom 2. Nah, nilai dasar yang Anda cantumkan di kolom 7 ini, wah mana ini? Nah, ini kursor ya. Yang di kolom 7 ini dihubungkan dengan kegiatan. Kegiatannya 1. Ini gara-gara ngomong TB ini. Sebentar, Pak. Saya lagi flu memang. Rekord dulu. Anu dulu apa? Stop dulu rekornya. Ini sudah. Coba kita mulai dari atas ya. Identifikasi isu. Identifikasi isu. Ada yang disebut tadi Pak Gusti, ada 3. 1, 2, 3. Ternyata yang terpilih, yang menjadi core yang kedua. Belum optimalnya penanganan penyakit TB di kelurahan titik-titik. Oke? Nah, gagasannya.
Jadi isu yang diangkat diulangi di sini, Bapak. Lihat kursornya. Jadi 1, 2, 3 yang tervalidasi, yang terangkat, yang tervalidasi dimunculkan di sini. Gagasannya, nah, jadi begini, kadang orang tidak bisa membedakan. Yang diminta di sini ini gagasan bukan judul. Misalnya kalau begini, optimalisasi penanganan penyakit TB melalui peningkatan partisipasi keluarga pasien. Melalui peningkatan partisipasi keluarga pasien. Kira-kira apa gagasannya itu, Pak? Di mana letak gagasannya? Coba berpikir keras. Apa Ibu Esther? Tidak kedengaran itu. Apa di mana gagasannya? Siapa yang tahu? Partisipasi keluarga. Ya, siapa yang jawab tadi itu? Saya Pak Gusti. Siapa? Pak siapa itu? Gusti Pak. Oh, Pak Gusti. Partisipasi keluarga. Jadi kalau Anda lihat judulnya optimalisasi titik-titik. Nah, jadi begini. Setiap judul kalau dia menggunakan judul standar, judul standar itu yang normal orang gunakan. Perhatikan itu, kalau ada kata melalui titik-titik, melalui titik-titiknya itulah gagasannya. Atau berbasis titik-titik, berbasis partisipasi keluarga pasien. Jadi partisipasi keluarga pasien itu yang baru. Karena selama ini hanya tenaga medis yang menangani itu. Jadi yang kalau ada kata melalui titik-titik atau berbasis titik-titik atau dengan titik-titik, nah disitulah gagasan. Makanya kalau diminta di sini Pak Gusti semua ya, gagasan pemecahan masalah, membangun partisipasi keluarga pasien. Nah dengan demikian namanya inovasi ini tidak melulu IT, tidak melulu IT, tidak. Jadi inovasi itu jangan Anda membayangkan, bukan inovasi namanya kalau bukan IT, tidak. Nah, partisipasi keluarga pasien itu kan inovasi. Kenapa dia baru? Belum pernah dia dilaksanakan di kelurahan itu selama ini. Di kelurahan yang paling tinggi angka TB-nya itu. TB. Jelas ya? Nah, setelah itu Bapak Ibu. Nah, saya mau kasih contoh sudah ya. Ini tahapan ya. Ini kolom 7, nilai dasar PNS yang berakhlak. Kalau yang berakhlak ini kaitkan dengan kegiatan. Kegiatan 1, melakukan persiapan pembentukan forum penyakit TB. Kalau tadi gagasannya forum ya, kalau misalnya forum. Ini saya kasih contoh forum ini ya. Paham ya? Jadi kegiatan 1. Kegiatan 1 melakukan, nah ini kan kegiatan, makanya dia harus kata kerja. Begitu juga tahapan juga kata kerja, karena kegiatan. Nah kata kerja itu selalu diawali dengan awalan me. Ingat ya, kata kerja itu harus me. Nah makanya di sini melakukan persiapan atau mempersiapkan. Nah, awalannya me. Saya pakai kalimat melakukan persiapan pembentukan forum peduli penyakit TB. Pak Gusti? Pak Gusti? Ya, ya Pak. Ya, nangkap maksud saya. Ya, paham Pak. Nah, setelah itu kalau membentukkan forum ini kaitkan dengan nilai-nilai apa semua yang diperlukan di sini supaya persiapannya ini berkualitas. Kenapa tanggung jawab harus dimasukkan, kemudian ketelitian masuk di situ. Kalau ditanya penguji, apa hubungannya ketelitian dengan kegiatan persiapan pembentukan forum? Nah, Anda bisa jelaskan. Oke? Nah, ingat prinsip yang saya katakan di awal, satu kegiatan melahirkan minimal berapa langkah-langkah atau berapa tahapan? Minimal 3. Nah, artinya kalau Bapak dan Ibu cantumkan 3 itu nilai terendah. Karena minimal.
Minimal kan? Nah, makanya coba ulangi Pak Gusti, kegiatan 1 tadi apa? Kegiatan satunya kan Dipersiapkan dulu, Pak. Melakukan persiapan. Melakukan persiapan pembentukan Forum Peduli Penyakit TB. TB. Nah, tahapannya 1. Jangan lupa Anda konsultasikan lagi dengan mentor. Meskipun Pak Mentor kemarin hadir di seminar. Karena kesimpulan akhir mungkin Pak Mentor tidak menangkap secara utuh. Maunya penguji, pertimbangannya coach. Nah, jadi pertama itu apa? Nah, ingat Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ke mentor, tidak boleh berkoordinasi, melakukan koordinasi dengan atasan. Tidak bisa. Kalau ke atas itu konsultasi. Kapan koordinasi kalau ke samping? Ya, jangan kalau ke mentor, kepada rektur, ke Pak Kapus, melakukan koordinasi dengan Pak Kapus. Kurang bagus. Seakan-akan beliau teman. Jadi di situ konsultasi, melakukan konsultasi dengan sebutkan Pak Kapus. Nah, setelah itu mulailah Anda merancang mendesain. Disiapkan di sini. Jangan dulu. Kalau sarannya saya di sini supaya nanti pekerjaannya Pak di poin B-nya ya. Kan kita mau susun tahapan kegiatan sudah ini. Kegiatannya sudah ada 1, tahapannya kita kasih contoh. Tahapan 1 tadi langkah pertama konsultasi melakukan tetap pakai melakukan karena kata kerja. Nah, saya cuma singkat-singkat saja konsultasi dengan mentor. Yang kedua, supaya pekerjaannya Bapak Igusti tadi itu didukung oleh teman-temannya, penting juga untuk melakukan pertemuan internal. Supaya orang tidak kaget, oh iya, saya pernah ikut rapat pertama itu. Beliau mau bentuk itu forum peduli penyakit TB. Gitu ya. Nah, setelah ketemu dengan teman-temannya, selanjutnya coba kata desain itu strukturnya. Jadi mendesain struktur forum. Nah, sudah selesai 3. Sudah selesai 3. Ya, nah, sudah selesai 3. Sekarang langkah kedua, kegiatan kedua. Kegiatan pertama sudah selesai ya, 3 tahap. Sudah selesai ya. Nah, 3 tahapan ini A, B, C kaitkan dengan nilai dasar, kemudian dimuat di kolom 5. Nah, tambah bingung kan? Jadi kolom 5 ini Bapak, mana kolom 5? Ini ya, coba lihat. Kolom 5 ini isinya adalah nilai dasar yang dikaitkan pada setiap tahapan. Jadi tahapan. Kalau di kolom 7 dikaitkan pada kegiatan. Kalau kolom 5 dikaitkan pada tahapan. Jadi 1 tahapan, waktu Bapak dan Ibu mau mengkonsultasi dengan mentor itu nilai apa semua yang diperlukan. Sopan. Kemudian menghargai komunikasi. Teliti. Ada kejelasan target, ada tanggung jawab. Supaya apa? Supaya waktu menghadap mentor tidak berulang-ulang, berkualitas itu pekerjaan. Karena di backup sejumlah nilai dasar. Itu maksudnya Bapak. Karena yang mau diaktualisasikan ini nilai dasar. Paham ya? Nyambung apa tidak ini? Kalau tidak nyambung ya biarlah kita lama-lama di sini. Sudah hampir jam 9. Jadi begitu seterusnya Bapak Ibu. Nah, Pak Gusti, I Gusti, sudah Anda tadi buat ini ya. Sudah Anda buat tadi persiapannya. Nah, sekarang langkah selanjutnya supaya runut, sistematis, kira-kira kegiatan apa lagi? Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. 1. Tanggal sekian pergi dengan ketua RT. Tanggal sekian dengan kepala dusun. Tanggal sekian dengan Pak Kades. Nah, sudah selesai koordinasi dengan pihak terkait. Kan 3 tahapan. Ya, yang pertama begini.
Kalau kegiatan kedua melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan atau pemerintah desa A atau kelurahan A, maka yang pertama tahapannya atau langkah-langkahnya menyiapkan bahan koordinasi. Yang kedua melakukan koordinasi dengan ketua RT dan kepala dusun. Yang ketiga melakukan koordinasi langsung dengan top leadernya, Pak Lurah atau Pak Kades. Setelah selesai dua kegiatan, melakukan pembentukan forum. Nah, bentuk sudah forum sampai berakhir dengan SK. Nanti yang SK kan kalau itu di tingkat desa, SK Pak Kades. Boleh juga karena begini, kalau yang bisa memerintah warga itu Pak Lurah. Makanya SK-nya SK Pak Lurah tentang forum itu. Anda hanya mau menjadi penggerak, menjadi penggagas. Kecuali itu nanti anggota forum itu dominan orang kesehatan, nanti SK-nya hapus dan tanda tangani SK. Kalau dominan orang kesehatan ya. Nah, setelah tadi kan dipersiapkan, setelah itu dikoordinasikan. Yang kedua dibentuk sudah forumnya. Setelah dibentuk forumnya, yang keempat implementasi forum. Yang kelima evaluasi. Selesai. Tinggal disusun tahapan-tahapannya. Intinya adalah pada saat menyusun kegiatan dan tahapan, ini prinsipnya harus runut, sistematis. Saling mendukung dia, runut. Seperti bangun rumah, selesaikan dulu pondasi baru masuk slope. Selesai slope baru naik batako. Selesai batako baru slope atas, habis itu baru kap. Jangan dibalik-balik. Misalnya sosialisasi. Dibikin sudah jadwalnya, dilakukan sudah sosialisasinya, baru bikin undangan. Nah, kan salah itu. Harus runut. Itu yang harus dijaga, runutnya. Nah, setelah dia runut kegiatan, artinya kegiatan satu mendukung kegiatan di atasnya. Kegiatan di bawahnya mendukung yang di atasnya. Begitu juga di tahapan. Tahapan 3 mendukung tahapan 2. Tahapan 2 mendukung tahapan 3. Tahapan 1. Nah, yang paling penting berikutnya adalah mengintegrasikan nilai dasar. Yang kolom 5 dikaitkan dengan tahapan, yang kolom 7 dikaitkan dengan kolom 2 kegiatan. Isinya kolom 6 adalah misi yang terkait. Misi, bukan visi ya, misi. Kalau visi itu kan terlalu umum. Kalau misi itu operasional ya. Terukur kalau misi. Jadi kaitkan dengan misinya Pak Bupati. Oke, yang paling akhir ini. Buatlah time schedule. Jadwal tentatif. Ya. Jadwal tentatifnya Bapak Ibu bikin ya. Kegiatan 1 selesai minggu pertama, kegiatan 2 selesai minggu kedua, kegiatan 3 boleh jadi kegiatan 1 dan 2 selesai di minggu pertama. Kegiatan 3 dan 4 bisa selesai di minggu kedua. Yang lama itu implementasi. Kita mau lihat itu kerja-kerja forum. Oke? Nah, yang paling akhir inilah Anda buat nanti pada saat presentasi rancangan. Tidak usah banyak-banyak. Judul, identitas peserta. Yang kedua, uraian tugas. Cetak tebal atau cetak warna lain tugas yang bermasalah. Karena berangkat dari sana isu itu. Yang ketiga, isunya apa? Tentu ini muncul tabel validasi. Analisis penyebab. Perlihatkan alat yang Anda gunakan. Setelah itu, apa gagasannya? Baru sajikan pekerjaannya. Selesai. Ini sudah PowerPoint. Nah, pas-pas juga waktu saya, jam 9 jam saya. Jam 9 ya. Kita sampai jam berapa ya? Iya, jam 9. Udah selesai. Nanti ketemu pada tanggal 11 itu, tanggal 9 saya harapkan sudah dalam bentuk Word. Kan tadi banyak yang copy paste.
Ya, nanti pertemuan terakhir tanggal 14 sudah dengan PowerPoint. Tanggal 13 ya, tanggal berapa? 11. Tanggal 13 store. Tanggal 14 seminar. Oke? Ini saya lihat Pak Ketut ini kayak bingung-bingung. Nyambung atau tidak nih Pak Ketut? Nyambung, Pak. Nyambung ya? Jangan, kalau tidak nyambung bilang. Ibu Esther tidak ada masalah ya? Aman ya? Ibu Aman Bapak. Stefani aman ya? Aman. Sudah, selesai. Iya Pak. Kita akhiri pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan masih ada waktu. Sambil menunggu kita diundang ke room besar. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan Ibu Stefani. Iya. Iya, tadi kan yang untuk di tabel rancangan aktualisasi itu Pak kan ada yang pemecahan gagasan pemecahan isu ya. Ya. Tadi kan yang kita angkat di situ sempat itu yang mengenai partisipasi keluarga. Terus kan yang dibahas di bawah kita mengenai forumnya. Berarti kalau seandainya forum yang kita angkat menjadi pemecahan isu, berarti yang untuk gagasan pemecahan isu itu kita angkat tulisnya di situ forum saja berarti Pak ya? Forum. Iya. Forum peduli penyakit TB. Baik Pak. Karena itu Terus, gagasan. terus untuk yang hasil outputnya itu di situ kita dalam bentuk apa Pak? Hasil foto kah atau Oh, bukti fisiknya. mungkin iya bukti fisik yang untuk tabel 4 Mana tabel 4? output hasil. Mana itu? Oh ya. Empat. Oh iya, output. Jadi begini. Beda bukti fisik dengan output. Oh baik. Waktu konsultasi dengan mentor, kira-kira apa tujuan Anda mau konsultasi dengan mentor? Kira-kira tujuan Anda apa itu? Kalau pergi konsultasi dengan kapus, kepala puskesmas. Sebelum konsultasi, apa yang di pikiran Anda? Kenapa Anda pergi ke beliau? Untuk apa itu? Kira-kira untuk apa Ibu Esther? Mencari solusi, Pak. Mencari jawaban. Sebenarnya meminta dukungan. Karena beliau yang punya kewenangan. Jadi outputnya adanya dukungan dari Pak Kapus. Nah, bedakan itu ya. Bukan foto, itu bukti fisik kalau foto. Output. Nah, ini tadi poin B tadi apa tadi? Setelah menghadap mentor apa tadi? Apa tadi? Melaksanakan rapat dengan teman sejawat ya, Iya, teman rapat internal. Ini kalau sudah rapat, koordinasi, konsultasi pasti dukungan. Nah, kalau rapat itu terbangunnya kesamaan persepsi dan seterusnya ya, kita sudah diundang ya. Nah, nanti kita ketemu lagi. Iya. Kasih Pak. Iya. Kita ketemu lagi nanti. Kita kayaknya sudah diundang ini, live breakthrough. Sudah ya? Iya, sudah Pak. Nah, sudah, tinggal menunggu saja pindah. Tabe. Live breakout room kita. Iya, Tunggu saja, Kak. tunggu saja. Yang usah diklik ini. Betul Iya. saja. Oh, menunggu. Tinggal 14 detik. Bisa juga, sudah keluar anu. Iya, ada pemberitahuan ini. Iya, Bang. Boleh sudah kembali. Diklik. Jadi diklik. Semua tapi ini Sudah kembali semua orang. Sabar. Udah. Selamat pagi. Assalamualaikum.